Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat yang saya cintai dan saya banggakan. Di hari ini kembali lagi bersama saya Sofi dari Ngopi Sehat. Ngobrol pintar seputar kesehatan dari podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Dan pada hari ini kita coba akan membahas terkait dengan imunisasi baik untuk kebutuhan maupun kontroversinya. Nah, bersama saya hari ini telah hadir narasumber yang cantik dan luar biasa, ini energik juga ya, tidak kalah dengan narasumber yang lalu-lalu. Ini beliau adalah dari programmer imunisasi dari bidang P2P, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Kakak Sundari Sukoco SKM. Beliau ini luar biasa sekali ya. Nah, 30 menit ke depan kita akan coba membahas tentang materi kita ya di Ya. hari ini. Dan sebelum masuk ke materi, saya persilahkan dulu Kak Dari untuk menyapa para sahabat sehat yang ada di luar sana. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Sofi dan halo, salam sehat, sahabat sehat semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat ya, sehat bugar dan produktif tentunya. Ya, gimana Oke, Mbak Sofi? baik, terkait dengan materi kita pada pagi hari ini, Mbak Dari, ini yang lagi anget-angetnya ya, imunisasi ya. Berdasarkan artikel yang telah, coba saya pernah baca itu, bahwa setiap 1 jam, kalau nggak salah itu satu perempuan Indonesia itu meninggal akibat dari, kanker leher rahim. Itu artinya ini ya, masalah besar ya bagi Ya, negara kita ya. Dari kabupaten sendiri ini kan, menurut program pemerintah yang sudah diluncurkan ya kemarin di bulan Agustus, itu kan dalam program BIAS ya. betul. Itu Dinas Kesehatan Kabupaten Demak itu melakukan kegiatan BIAS, di SD-SD ya, Kak, ya? SD, MI sederajat. SDMI sederajat, baik. Kalau dari imunisasi itu sendiri, kemarin itu apa sih, Kak, yang diberikan untuk imunisasinya? Iya, jadi begini Mbak Sofi dan sahabat sehat semuanya. Jadi setiap tahun ya, Mhm, program dari pemerintah itu ada namanya BIAS atau Bulan imunisasi, Imunisasi Anak Sekolah. mmm, Ya, dan BIAS itu dibagi jadi 2 tahap, di mhm, bulan Agustus dan bulan November. mhm, Nah, untuk bulan Agustus itu mhm, harusnya ada 2 jenis vaksin yang diberikan, itu ada MR atau campak rubella mhm, untuk kelas 1 dan HPV. Vaksin HPV itu yang untuk pencegahan tadi kanker kanker serviks serviks ya, ya, itu diberikan untuk, siswi putri kelas 5 kelas dan 5 6. dan 6. Ya, jadi itu kami kemarin sudah, memberikan vaksin itu. Ya, namun karena persediaan atau alokasi Mhm, dari pemerintah pusat itu belum mencukupi semua sasaran kita, sehingga kemarin baru kelas 6 yang kita berikan HPV-nya ya, kelas 5 belum, kita kasih, TD terlebih dahulu. Jadi nanti baru yang di tahap kedua bulan November, kita berikan untuk yang kelas 5 HPV-nya. oh gitu ya. Ya. Jadi untuk yang kelas 5 ini sementara baru TD dulu ya, Ya, kelas 5 kelas kita 6-nya HPV ya? betul, kelas 5 kita sebagai pengganti HPV-nya Mhm, kita berikan TD terlebih TD dulu, dahulu, gitu baik baik. biasa. Sekitar berapa, Kak, kemarin untuk cakupan untuk imunisasinya? Iya, jadi untuk cakupannya kita, lumayan bagus ya, sudah Bagus ya? tercapai target intinya, Heeh, ya jadi targetnya itu 90% untuk mhm, bias ya, baik untuk antigen MR, untuk HPV-nya, untuk TD maupun, ada indikator itu namanya ISL Mbak Sofi. ISL Ya, ya? ISL itu imunisasi sekolah lengkap. Mmm, Ya, artinya, untuk siswa kelas 6 yang sudah mhm, lengkap imunisasi dari mhm, dari kelas 1 ya, mhm. MR, DT, TD1, TD2, itu kalau sudah lengkap semuanya maka statusnya ISL dan Oh itu gitu kita ya? sudah di angka 95% semuanya, Artinya gitu. sudah Artinya kita sudah tercapai target ya, sesuai target ya, memenuhi target gitu. alhamdulillah untuk tahun ini ya? Ya, untuk tahun ini dan Dan bukan hanya jadi kalau imunisasi itu kan ada aplikasinya namanya mhm, ASIK, asik ya? Aplikasi Sehat Indonesiaku, Oh, iya. oh Jadi iya iya.
masyarakat itu sudah dilakukan imunisasi, tapi Mhm. belum dilaporkan di ASIK. Itu permasalahan umum seperti itu, tapi Mhm. untuk di Kabupaten Demak tidak ya. Tidak ya, tidak untuk Iya, Kabupaten Demak tidak untuk ya? Kabupaten Demak. Pagi kita imunisasi, kita Wow, suntik, siang siang sudah langsung kita ter-input? input di aplikasi, Oke, sehingga capaian real dan mhm, capaian yang ada di aplikasi kita setara gitu. sangat sangat gercep sekali ya artinya ya Yes, itu kabupaten kita ya? iya, tim di puskesmas luar biasa. Luar biasa, terima kasih tim yang hebat gitu ya. Baik, dari tadi kita membicarakan terkait dengan vaksin, Mhm, imunisasi gitu. Nah, vaksin dan imunisasi itu sendiri itu bedanya apa sih, Kak? Apakah, dari segi apa ya, artinya apa-apa itu apa? iya. Coba. Jadi vaksin itu barangnya. Vaksin tuh barangnya Ya, ya? vaksin itu barangnya. Nah, Mhm, barang apa sih vaksin itu? Nah, vaksin itu sebetulnya adalah bibit penyakit. Ya, jadi bibit penyakit, betul. Jadi bibit mhm, penyakit bisa dari virus, bisa dari mhm, bakteri mhm, yang sudah dilemahkan atau dimatikan ya, kemudian dibentuk bentuknya biasanya cairan ya, yang bisa mhm, diberikan, ada yang disuntikkan, mhm. ada juga yang ditereskan, Oh begitu gitu. dia. Jadi vaksin itu sebenarnya adalah, tadi bibit penyakit yang sudah dilemahkan. Artinya Ya. tidak membahayakan Tidak tubuh ya, membahayakan, ketika masuk ke dalam tubuh itu betul, sendiri jadi ya? tidak membahayakan. Mhm, Nah, sedangkan imunisasinya sendiri mhm, itu adalah prosesnya gitu. Jadi mhm. imunisasi itu, suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh ya dengan cara memberikan vaksin itu tadi, gitu. Gitu ya. Ya, jadi Jadi supaya apa, Kak, ketika tubuh mhm, kita kenapa tubuh kita harus dikasih vaksin yang dilemahkan seperti iya, itu? jadi, sebenarnya kan banyak sekali penyakit-penyakit yang Mhm, kita sebut PD3I atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. PD3I ya? Ya, PD3I, Mhm, penyakit yang dapat dapat dicegah dicegah dengan dengan imunisasi. Nah, makanya kita mhm, ikhtiar, kita mhm. usaha, kita berikan imunisasi agar apa? Agar penyakit-penyakit PD3I itu tidak sampai terjadi atau mewabah gitu kan. Oh gitu ya. Artinya kalau sudah banyak yang diimunisasi terjadi, imun kelompok ya, sehingga Iya, tidak menularkan ke yang lain gitu ya, Kak, iya ya? betul. Jadi Menghindari ya? jadi imunisasi itu bukan hanya untuk diri Diri kita kita sendiri, sendiri, tapi juga untuk kelompok. Jadi yang kelompok, kebal bukan hanya diri sendiri, tapi mhm. kalau banyak dalam suatu komunitas itu banyak yang diimunisasi, maka akan timbul kekebalan Kelompok kelompok, dan begitu. akhirnya tidak menular ke yang lainnya, Iya betul, gitu jadi ya. mencegah, jadi bisa diputus mata rantai penularannya. Betul betul. Baik, untuk pelaksanaan sendiri kan, sangat masif ya, Kak, ya. Tentunya ada dasar hukum yang Iya, menaungi untuk pelaksanaan dari imunisasi ini atau mungkin kita tinggal nih ya di mhm, sebuah negara Indonesia yang notabene itu banyak sekali muslimnya ya. iya. Adakah dari MUI seperti apa untuk kehalalannya dan mungkin ada beberapa dasar hukum yang bisa disampaikan, Kak? Iya betul. Heeh, mhm, Jadi kita melakukan program imunisasi itu tentunya tidak asal-asalan ya. mhm, Jadi ada dasar hukumnya, yang mhm, pertama itu sudah diamanahkan di Undang-Undang Dasar mhm, 1945 di pasal 28 itu yang mhm, mana isinya adalah, setiap manusia atau warga negara itu berhak atas, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang yang mana di mhm, dalamnya termasuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Lalu itu dijabarkan lagi di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu mhm, juga tentang kesehatan yang terbaru bahwa, setiap bayi dan anak itu berhak mendapatkan imunisasi dan keluarga, pemerintah, daerah, pemerintah pusat, bahkan masyarakat itu mhm. wajib untuk memenuhi kebutuhan imunisasi itu, begitu ya. Oh, Nah, berarti artinya ini menjadi hak dari anak ya, iya, Kak, ya? itu adalah hak dari anak. Justru kalau Tidak keluarga diberikan atau orang tua tidak memberikan, itu bisa dituntut oleh si anak di kemudian hari, ya, karena karena tidak memberikan haknya betul, ya? karena itu adalah hak dari anak. Nah, untuk di masyarakat kita sendiri kan memang banyak yang muslim ya, dan Mhm, tentunya mungkin ada yang dari kepercayaan, takut ini tidak halal, atau takut ini tidak suci vaksinnya dan seperti itu. Nah, dari MUI sendiri sebetulnya sudah mengeluarkan fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 ya, tentang imunisasi bahwa
bahwasanya imunisasi itu sebetulnya diperbolehkan atau mubah Ubah ya, ya, atau mubah ya, namun wajib dengan vaksin yang suci dan halal ya. catat ya, Ya, suci dan suci dan halal. halal vaksinnya. Namun ada nih di poin ketiga nih, Mhm diperbolehkan menggunakan vaksin yang haram mhm. apabila satu dalam kondisi yang, darurat. Kondisi yang darurat, membahayakan, ada wabah mengancam, hidup seperti itu dan belum ditemukan vaksin yang halal. Sehingga, vaksin itu adalah satu-satunya Cara cara atau jalan supaya kita terhindar dari bahaya itu mhm. tadi, maka itu diperbolehkan, begitu. Oke, diperbolehkan kalau tidak ada vaksin yang halal dan Betul itu dalam kondisi darurat, gitu ya, betul, Pak para sahabat sehat. iya, Jadi yang pertama jangan khawatir karena vaksin yang diberikan tuh mesti halal ya, Kak, ya, dan iya, suci ya. iya betul dan sudah dapat Mhm rekomendasi dari MUI mhm. tentunya. Baik, Mbak Kak, dari ini ngomong-ngomong terkait dengan vaksin, ini jenis vaksin apa saja sih yang diberikan ke sasaran kita dan siapa sih, sasarannya? Heeh, Mhm. apakah hanya anak-anak atau seperti apa? Iya, kalau vaksin sendiri kita macam-macam ya. Jadi, ada 14 jenis 14 ya? antigen sebetulnya yang masuk di vaksin program ya, diberikannya dari mulai bayi, balita, terus dilanjutkan ke anak sekolah dasar dan wanita usia subur ya. Untuk bayi sendiri macam-macam ya, dari lahir ya, di hari ke-0 dia lahir sudah dapat HB0 ya, atau 0 ada jeda waktunya? Tidak. Jadi, di hari pertama lahir, jadi kurang 24 jam, itu harus dikasih HB0 itu tadi atau hepatitis B ya, itu. Lalu di usia 1 bulan nanti ada lagi dapatnya itu, apa, BCG sama polio. Di 2 bulan ada lagi dapatnya itu PCV, pentavalent, terus kemudian ada polio, ada rotavirus gitu ya. Mmm, Begitu terus sampai di usia 9 bulan terakhirnya itu ada MR gitu. MR ya, Ya di jadi usia 9 bulan? iya, usia 9 bulan itu MR. Jadi untuk bayi itu ada 14, jenis itu tadi. Mmm, Nah, kemudian di Baduta itu nanti dilanjutkan ada pentavalent lanjutan dan MR lanjutan ya. Lalu di Bias itu untuk SD, MI, atau bahkan untuk usia anak sekolah dasar yang tidak sekolah, Mbak Sofi. termasuk yang Iya, tidak sekolah termasuk pun ya. dapat Jadi ya? yang di pondok atau Mhm. mungkin anak-anak jalanan kalau ada ya gitu, itu bisa termasuk dalam program BIAS itu tadi ya. Jadi untuk kelas 1 itu, sekitar usia 7 tahun, itu kita kasihnya MR, lalu di kelas 2 atau usia 8 tahun itu dapat TD. Mhm. Ya, maaf kelas 1 tadi MR dan DT ya, kelas 2 TD, kelas 5 atau usia 11 tahun ya, 10, 11 tahun itu dapat lagi TD dan yang, putrinya dapat HPV dan untuk kelas 6 juga, atau usia 12 tahun bisa dapat HPV juga, begitu. Jadi tidak hanya untuk anak sekolah tapi yang, Mhm. tidak bersekolah tapi seusia anak sekolah dasar tersebut itu bisa Oh gitu ya. Jadi ngomong-ngomong terkait dengan gratis tadi, itu apakah semuanya gratis mhm, terkait imunisasi? Atau hanya yang program saja? Ataukah, untuk pemberiannya itu harus di jam kerja atau mhm, seperti apa? Dan mungkin, di mana kita bisa mendapatkan imunisasi iya. itu? Gitu, Kak. Iya, jadi ini yang mungkin, kadang bingung ya masyarakat gitu, sebenarnya vaksin itu bayar apa enggak? Ada yang di tempat ini bayar, di tempat Mhm. yang lainnya lagi tidak, sebetulnya bagaimana? Ya, jadi kalau imunisasi, ya khususnya yang imunisasi program itu bisa didapatkan di puskesmas atau posyandu ILP Oh ya, gitu ya, sekarang Kak, kan ya? kita iya. Jadi di posyandu atau puskesmas atau mungkin di, bidan-bidan Klinik itu, bisa? klinik juga bisa yang sudah MOU Oh, dengan kita ya, karena untuk vaksin program itu sebenarnya diberikannya ke dinas kesehatan, lalu kita mhm. salurkan melalui puskesmas dan biasanya di posyandu yang ada, posyandu atau bidan desa tergantung kesepakatan di masing-masing desa ya.
Tapi ada juga klinik yang dia, mau membantu gitu ya, membantu supaya program ini, eee, goal gitu. Jadinya boleh dengan vaksin program klinik, tapi harus ada MOU-nya ya, harus buat MOU gitu, iya. MOU-nya. Dan untuk pemberiannya sendiri tentunya, eee, gratis ya, gratis. Kalau vaksin program semuanya gratis di, jam kerja Jam tentunya. kerja ya, Kak, Iya, ya? jam kerja. Kalau di luar jam kerja mungkin ada biaya jasa, Bisa jasa mungkin ya. ya, Jadi ya. kalau misalnya di luar jam kerja itu ada yang berbayar, tapi Iya, untuk jasanya, jasanya saja, hanya untuk jasa, tidak untuk, biaya vaksinnya. vaksinnya. Vaksinnya tetap gratis. Baik baik. Jadi terkait itu ya, para sahabat sehat, jadi gratis, tidak dipungut biaya, silahkan di jam kerja gitu ya, Kak, Betul. ya, gitu. Baik, ngomong-ngomong terkait dengan vaksin, ada ya, Kak, ya, tadi dikatakan untuk PD3I ya, penyakit yang bisa Cegah cegah dengan dengan imunisasi. Itu imunisasi. penyakit apa saja tuh, Kak? Ya, jadi semua imunisasi yang diberikan, yang kita berikan ada 14 antigen itu sebenarnya untuk mencegah PD3I semua ya, atau penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Mhm. Penyakitnya apa saja? Ya, ada misalnya MR. MR itu untuk mencegah campak rubella ya, campak rubella. Terus kemudian ada vaksin kita, DT atau TD itu untuk mencegah difteri dan tetanus. Lalu ada lagi vaksin rotavirus yang baru nih rotavirus ya, yang pemberiannya cukup ditetes saja. Nah, itu untuk mencegah diare. Mmm, Ya, gitu. Terus ada juga vaksin PCV ya, PCV ya? jangan kebalik Mbak Sofi, bukan PVC ya. Apalagi PCX ya? Eh, lagi ngecek. Ya, Oke, PCV ya, PCV ya? PCV itu untuk pneumonia, Oh, ya, jadi untuk pneumonia. pneumonia. Terus jadi banyaklah ada 14 jenis itu tadi ya, ya dari lahir atau BCG juga. BCG itu untuk TBC sebetulnya gitu. Jadi banyak, penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, terkait dengan Mhm, jadwal nih, Kak, ya, mhm, mungkin ada beberapa orang tua yang tidak memvaksinkan mhm, putranya gitu lah, untuk memberikan supaya vaksin untuk imunisasi dasar lengkapnya itu terpenuhi, mhm. itu seperti apa, Pak, Kak? Apakah harus disusulkan atau seperti apa? Iya. Jadi, imunisasi itu kan sebenarnya kita ada petunjuk teknisnya. Jadi ada usia-usia yang, ada jadwalnya begitu. Jadi misalnya lahir harus HB0 ya. Tapi apabila saat hari pertama dia lahir itu belum dapat HB0 bagaimana? Misal vaksinnya belum ada begitu ya, itu bagaimana? Itu bisa sampai hari ke-7 misal. Lalu untuk imunisasi yang lain dari BCG, polio, lalu pentavalent, PCV itu. Kalau misalnya sampai di usianya itu belum dapat bagaimana? Itu masih bisa dilengkapi sampai sebelum 1 tahun. 1 tahun ya, Iya, Kak, ya? 1 tahun itu masih bisa dilengkapi, Mhm, ya. Lalu kalau sudah lebih dari 1 tahun bagaimana gitu? mhm. Masih ada beberapa jenis imunisasi yang masih bisa diberikan meskipun sudah lewat dari 1 tahun. Misalnya pentavalent, ya, atau polio, itu bisa sampai sebelum 5 tahun, atau PCV itu juga bisa ya. Kita sebutnya namanya imunisasi kejar, Jadi untuk ya. mengejar ketertinggalan Iya betul. Jadi imunisasi itu sendiri, sampai Kak, ya? sebelum sebelum lulus dari balita lah ya, selama dia masih balita, kita data sasarannya, nah di situ biasanya kita menggandeng ibu-ibu kader. Ya, karena ibu-ibu kader ini kan yang tahu tetangganya nih, tetangganya, "Oh, anak si ini kemarin misal sakit," atau misal, "Oh, ini pindahan warga baru di tempat lain belum dapat." Nah, itu bisa kita kejar sampai usia, sebelum 5 Gitu tahun. ya, Kak, ya. Mhm. Jadi kalau memang anak itu sudah divaksin itu otomatis memang sudah punya kekebalan tersendiri ya, Kak, ya, Iya, terhadap virus tertentu atau bakteri betul. ataupun kuman. Nah, kalau ini anak sudah pernah divaksin atau Mhm, diimunisasi, apakah sudah dapat jaminan, Kak, mhm. untuk tidak tertular dari penyakit itu, Iya. gitu? Iya, nah ini Bagaimana? juga, biasanya ya sahabat sehat, Iya. "Anakku nggak vaksin ya nggak sakit, Heeh. anakku vaksin masih sakit," gitu kan, ada yang seperti itu ya. Jadi, imunisasi atau pemberian vaksinasi itu, tujuannya itu ada 3. Satu, untuk mencegah supaya tidak terjadi penyakit atau supaya tidak sakit, Mhm. satu. 2 ya,
bisa saja, masih sakit, tapi karena dia dapat imunisasi, dicegah supaya sakit itu tidak parah dan menimbulkan kecacatan, ya. Dan yang ketiga, apabila nih masih juga, terpapar penyakit nih, ini tidak sampai timbul kematian atau meninggal gitu. Jadi, kalau yang imunisasi bisa nggak dia masih terkena penyakit? Bisa, Masih bisa bisa jadi ya? ya, bisa jadi karena, terbentuknya antibodi atau kekebalan di setiap tubuh anak itu kan berbeda ya, Mbak Sofia. Ada yang langsung, imunnya itu terbentuk, 100%, ada yang imunnya nggak full, gitu ya, dan bagaimana juga, paparan di lingkungannya. Lingkungannya mendukung tidak, apakah banyak paparan atau sebagainya, dia bisa saja tetap sakit, tapi diharapkan kalau sudah imunisasi, sakitnya itu tidak parah dan tidak sampai, meninggal, Jadi begitu. begitu ya para sahabat ya. Jadi Iya, keuntungan dengan imunisasi itu nanti ketika anak kita kembali terkena, mhm, nanti ya otomatis, tidak menjamin 100% melindungi ya, Kak, ya, iya, tetapi bisa meringankan gejala. betul. Setidaknya tidak sampai yang buruk, nggih, kemudian cacat Betul, ataupun kematian. kematian gitu ya, Kak, Iya, ya. Itu baik untuk yang imunisasi sendiri adakah beberapa imunisasi ya, ya ketika kita habis imunisasi kan ada beberapa yang punya KIPI ya, Kak, ya. iya, Ini KIPI, betul. seperti apa, Kak, kita menanggapinya? Ya, jadi imunisasi ini erat dengan KIPI ya, atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Biasanya ada Mbak Sofi ini ya. Jadi KIPI sendiri itu ada yang KIPI serius atau juga yang non serius. Jadi yang nggak serius itu ya mungkin demam aja, mungkin ada yang sekedar muntah, itu ada atau bengkak di bekas suntikannya itu ada yang seperti itu. Nah, ada juga yang serius juga kadang sampai harus dirawat di rumah Iya, sakit itu ada, cuma jarang jarang sekali. sekali mungkin ya 1 tahun kita baru nemu berapa gitu ya, nggak mesti ada itu dan itu tergantung dari, tubuh si anak itu sendiri. Jadi, kita dikasih vaksin atau imunisasi itu kan dimasukkan bibit penyakit tadi saya bilang. Jadi tergantung bagaimana tubuh ini merespon. Dia, menciptakan antibodinya, bagaimana jadi ada yang timbul demam, ada juga yang aman-aman saja, bahkan nggak, berasa apapun itu juga ada. Terus kalau, tadi dikatakan juga ada Mhm, beberapa vaksin yang atau ya ulang ya, Kak, ya, mhm, imunisasi lanjutan. ulang Iya, ya, seperti kayak polio gitu kan ada ulangan ya, Kak, ya. iya. Nah itu seperti apa, Kak? Iya, jadi, ada vaksin yang diberikan hanya 1 dosis, misal BCG itu 1 kali saja. Tapi kalau, polio itu polio tetes ya harus 4 kali, lalu juga ada polio suntik itu 2 kali ya Itu kenapa, sekarang. Kak, harus Iya, kenapa begitu? Karena itu adalah, jadi ada beberapa vaksin yang setelah periode tertentu, itu efektivitasnya menurun. Jadi oh gitu ya? antibodinya tuh menurun, sehingga dia Oh, perlu ulang atau ulang, ditambah lagi dicas ulang iya ya? betul, supaya naik lagi Oh, antibodinya. Jadi dia oke. tetap, kekebalannya itu Terjaga bagus bagus gitu, ya, gitu. heeh. Baik untuk yang kalau anaknya sakit, Kak, boleh nggak sih, dilakukan Mhm. imunisasi? Apakah boleh atau seperti apa? Ya, baik. Jadi begini ya, sahabat saya semuanya, imunisasi itu diberikan kalau anak dalam kondisi sehat. Jadi artinya kalau anak sakit, demam, atau ya sakit lain-lain itu ditunda terlebih dahulu. Jadi tidak boleh gitu ya. Mhm Karena yang kita masukkan tadi kan bibit penyakitnya ya. Jadi kalau mhm. awalnya dia sudah sakit, ya jangan dikasihkan imunisasi. Imunisasinya diberikan saat dia sudah sehat. Makanya sebelum kita, lakukan imunisasi biasanya ada screening lebih dahulu nih, ya. Jadi ada, pemeriksaan kesehatannya, Mhm suhunya normal atau enggak, berat badannya normal atau tidak, status gizinya bagaimana. Jadi 3 aspek itulah minimal harus terpenuhi gitu. Jadi suhu badan, berat badan dan atau status gizi, gitu. artinya dipending dulu ya, Kak, ya, ketika memang lagi pas kondisi tidak fit, Iya, betul. Jadi sebaiknya tidak dilakukan imunisasi iya, dulu ya, kalau misalnya demam tunggu sehat. ditunggu, Mmm, ya setidaknya sampai 2 minggu setelah, demamnya itu turun baru mhm. diberikan. Atau kalau misalnya berat badannya kurang, status gizinya kurang, ya kita harus berikan, ini dulu, asupan dulu supaya dia, berat badan atau status gizinya baik dulu, baru bisa kita kasih imunisasi.
Nah, sekarang kan penyakit-penyakit itu sudah banyak yang berkurang ya, Kak, tetapi Heeh. program imunisasi kok terus jalan, Iya kenapa iya. tidak berhenti gitu aja, kan sudah selesai nih, penyakitnya udah berkurang, kenapa harus Nah, lanjut oh iya. programnya? Nah, betul. Ini justru adalah Oke, bukti bahwa program imunisasinya ini berhasil, oh Mas gitu Taufik. ya? Iya dong ya. Ini kan kelihatan Oke, setelah ada imunisasi, mhm, penyakit-penyakit PD3I-nya tadi jadi, menghilang ya, berkurang atau bahkan ada yang eliminasi ya, berkurang. mhm, Nah, tapi kan sudah nggak ada, harusnya udah stop aja lah ya, kenapa, masih tetap dilanjutkan begitu. Nah, jadi meskipun, penyakit-penyakit ini tidak ada, tapi penyakit ini masih potensial untuk muncul kembali. Nah, mmm, jadi kita tetap harus berikan, imunisasi terus supaya, penyakitnya ini tidak muncul kembali dan ditakutkan malah jadi wabah, begitu. Jadi tetap mmm, kita lanjutkan oh gitu gerakan ya, Kak, imunisasi, ya, yes. jadi memang harus dilanjut karena program baik untuk kekebalan Iya, masyarakat kita bentuk, gitu ya. ikhtiar kita untuk kesehatan Mhm. anak-anak muda generasi bangsa. Baik, untuk harapannya sendiri, Kak, terkait dengan imunisasi ini sebagai programmer Mhm. imunisasi seperti apa ini, Kak? Ya, tentunya harapan kami ya di Dinas Kesehatan, Mhm, supaya program imunisasi ini diterima di mhm, masyarakat dan, harapan kami masyarakat tentunya khususnya para orang tua ya, mau secara aktif untuk membawalah anaknya itu ke fasilitas kesehatan atau posyandu untuk mendapatkan imunisasi, begitu oh tentunya. gitu. Iya, karena, jadi kalau di imunisasi itu kita ada jargonnya ya, Mhm. tak kenal maka tak kebal. Oh gitu ya? Iya, jadi Tak kita harus kenal kenalan dulu heeh, sama si bibit atau kuman penyakit ini supaya kita mhm. jadi kebal. Oh, baik, Kak, Mhm, banyak sekali yang sudah kita, ini ya, bahas mhm, terkait dengan imunisasi sendiri. Terkait dengan imunisasi sendiri ini kaitannya dengan stunting, Kak, yang saat mhm, ini lagi tren itu mhm. seperti apa, Kak, korelasinya? Iya, jadi imunisasi sendiri ini termasuk dalam salah satu program yang mendukung untuk pengentasan stunting Oh ya. gitu ya, Kak? Iya betul, Mmm, jadi, diharapkan kalau anak-anak ini sudah imunisasinya sudah lengkap, status gizinya juga bisa jadi baik ya. Jadi imunisasi lengkap, imunnya, meningkat, status gizinya baik, jadi baik. itu bisa, mengurangi atau menurunkan angka stunting itu, Oh gitu, gitu. baik. Jadi memang sangat penting sekali ya, Kak, ya, Iya, kebutuhan terlepas dari kontroversi yang menolak ya, Kak, ya. betul 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 betul. Jadi memang program baik harus Mhm dilanjutkan mhm, untuk kekebalan, apa ya, anak-anak kita ya iya, ke depannya, untuk masa depannya. Baik, Kak Dari, ini beberapa materi kita kan sudah kita kupas habis ya. Nah ini, yang paling akhir ini ya, ini terkait dengan vial ya, mhm. vial untuk vaksinnya sendiri itu seperti apa, Kak, untuk cara pembacaannya? Untuk ED maupun, mmm, sebagainya. Gimana, Kak, cara untuk membacanya? Ya baik, Mbak Sofi dan juga sahabat sehat. Ini jadi saya bawa contohnya nih Mbak Sofi ya. Mhm, Jadi untuk, vaksin, untuk kita tahu ini masih layak atau masih bagus digunakan atau tidak begitu ya, mhm, ini kadaluarsa atau tidak gitu. Nah itu kita bisa lihat dari 2 indikator. Yang pertama dari tanggal kadaluarsa, mhm, dan yang kedua adalah dari ini, VVM namanya. BVM Ya, ya, VVM itu, vaksin vial monitor. Jadi vaksin monitor vial monitor. monitor, ya. Jadi dari Mhm, 2. Jadi tidak hanya dari tanggal kadaluarsa, tapi VVM-nya juga harus terpenuhi, ya. mhm, Yang pertama, jadi tanggal kadaluarsa. Jadi di tanggal kadaluarsa ini, itu tertuliskannya hanya bulan dan tahun saja, mmm, tidak ada tanggal, ya. Jadi misalnya ini mhm, tertulisnya nih 6/2026, artinya kadaluarsa di bulan Juni Juni tahun 2026 26, ya. Nah, dan pembacaannya Juninya ini adalah di tanggal terakhir bulan tersebut. mmm, Ya, artinya kalau Juni ya berarti tanggal 30 30, Juni ya. ya, Jadi saat tanggal 1 mhm, tentunya ini belum kadaluarsa dan masih bisa digunakan gitu. mhm, Itu yang indikator pertama. Ya, yang kedua itu juga harus terpenuhi VVM-nya. Jadi VVM yang boleh digunakan itu adalah VVM A dan B.
Ya, yang Apa seperti itu? apa itu ya VVMA Mhm. ya. Jadi VVM ini bentukannya ini ada bulatan lalu Mhm. ada kotak di tengahnya. Mmm, Ya. Nah, kotak saat warna kotaknya ini masih putih atau mhm, masih lebih terang daripada bundaran di luarnya, mhm, itu artinya VVM-nya masih A atau B. Jadi masih mmm, bisa digunakan masih atau bisa masih digunakan. baik ya. Indikatornya gitu ya, Indikatornya Kak, ya? begitu ya. Mhm, Tapi saat kotak di tengahnya ini mhm, lebih gelap mhm, atau menyerupai warna lingkarannya, nah mhm, ini yang nggak yang sudah boleh boleh ya. sudah tidak boleh Sudah tidak boleh, itu digunakan. artinya VVM-nya sudah C atau D ya. Jadi meskipun misalnya nih kadaluarsanya masih Juni kok, tapi Mhm, VVM-nya ini C C, atau D, ya mhm, tidak bisa tidak bisa ya, ya, walaupun masih walaupun bisa digunakan. walaupun belum kadaluarsa. Mmm, Tapi saat VVM-nya ini, sudah tidak memenuhi, ya mhm, artinya tidak bisa, mmm. harus 2 Gitu ya, gitu. Kak, ya. Terus Iya, berarti itu tadi dibilang, jangka waktunya adalah tanggal 1 sampai 30 ya, Kak, ya. Misalnya kita pelaksanaan di tanggal 30 masih bisa, Kak? iya, harusnya masih bisa sampai di tanggal terakhir itu, Itu ya, masih bisa sampai 30 digunakan. itu ya. Ya, Jadi sampai ED-nya sampai tanggal tiga berikutnya? puluh atau 31 di Mhm, bulan terakhir sampai mhm. jam 24.00. Oh, Ya, gitu. itu sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bio Farma. Ya, Mmm. karena yang mencetak gitu ya, yang mencetak ini kan Bio Farma ya, sahabat sehat. Jadi Bio Farma ini, sudah memberikan surat begitu, Mhm. dasar pembacaan dari tanggal kadaluarsa Oh, ya, adalah iya, sampai di tanggal terakhir di bulan kadaluarsa sampai dengan jam 00 24.00. ya. Jadi sebelum itu masih bisa Sebelum digunakan itu masih dan bisa setelah itu digunakan. baru tidak Tidak bisa diperbolehkan. ya, tentunya dengan syarat lain tadi VVM-nya BBM-nya harus terpenuhi ya, A atau B. A atau B. Baru tahu nih, Kak, ilmunya. Iya. Kalau kita pemberian untuk imunisasi sendiri ini apakah sudah sesuai standar operasional prosedur? Ya tentunya ya, Mhm, tentunya kita harus punya SOP SOP karena ya? ada juga kita, Permenkes nomor 12 tahun 2017 itu Mhm, tentang penyelenggaraan imunisasi. Di mmm, sana sudah dijelaskan secara rinci mhm, begitu ya bagaimana, SOP yang harus kita jalankan untuk program imunisasi itu. Dan setiap, puskesmas tentunya kita sudah kita haruskan ada SOP pelayanan imunisasi itu seperti apa, gitu. gitu. Jadi sahabat sehat jangan khawatir ya karena pemberian imunisasi ke putra-putri kita ini adalah sudah sesuai dengan prosedural. Jadi jangan khawatir jika ada apa-apa juga, gercep ya, Kak, ya. Kalau Iya. ada apa-apa, Kak, kita harus Iya. ke mana ini Ya, kalau ada apa-apa ya, apa-apa masyarakatnya? itu apa ya, Apa apa-apa itu seperti KIPI gitu heeh, ya, KIPI betul ya harus ke mana kejadian ini? ikutan pasca imunisasi. Mhm, Nah, biasanya nih kalau kita, lakukan imunisasi ya, baik itu di mhm, posyandu, di puskesmas, atau di sekolah ya mhm, saat BIAS, tentunya petugas pelaksana ini harus meninggalkan ini, kontak person yang bisa dihubungi ya mmm, tentunya. Kalau terjadi sesuatu yang bisa dilaporkan yang pertama melalui bidan desanya atau mhm. melalui petugas puskesmas yang saat itu bertugas, Tidak gitu. langsung saat itu ya, Kak, ya? Biasanya kan kalau mungkin ada Mhm. setelah imunisasi ada jeda Oh iya, tunggunya ya, iya jadi nah kita KIPI tunggu. KIPI itu kan, KIPI itu kejadiannya tidak selalu langsung dan juga Mhm, tidak mesti besok-besoknya. Jadi mhm, disebut KIPI itu semua kejadian sampai 30 hari atau 1 bulan, itu masih disebut KIPI, mmm, Mbak Sofi ya. Jadi kalau setelah imunisasi biasanya tetap ditunggu kita, evaluasi tiga mhm, puluh menit 30 menit ya, ya, kita tunggu apakah ada reaksi, mungkin yang mhm, biasanya langsung apa, ada bengkak, ada muntah, pusing, pusing, mhm, ya lemes begitu. kadang, Itu biasanya kita tunggu 30 mhm, menit, kalau oke ya udah, tapi kita tetap tinggalkan kontak person, mhm, bila mana nanti muncul demam di hari-hari, selanjutnya begitu, sampai dengan 1 bulan oke. itu masih kita pantau KIPI-nya. Oke, baik, menarik sekali untuk materi kita kali ini ya, Pak, ya, Kak Dari ya, terkait dengan imunisasi. Baik, untuk mengakhiri ya, untuk bincang-bincang Mhm. pagi hari ini atau hari ini,
Mungkin ada closing statement Kak, terkait dengan imunisasi ini? Iya, baik, untuk Bapak, Ibu semuanya ya yang memiliki bayi, balita, atau bahkan mungkin balita yang belum diimunisasi, mari datang ke pelayanan imunisasi baik di posyandu maupun di puskesmas karena imunisasi itu gratis, gitu. Gratis ya Iya, dan tidak dipungut biaya, dengan manfaat yang begitu banyak. Baik, untuk sahabat sehat, untuk closing statement sudah disampaikan oleh narasumber kita dan terima kasih Kak Dari atas sama-sama. kerauhannya. Semoga bermanfaat untuk kita dan juga para sahabat sehat yang ada di luar sana terkait Amin dengan amin imunisasi amin. gitu. Baik, dengan berakhirnya closing statement dari narasumber kita pada hari ini, maka berakhir pula siar podcast kita di hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sofi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.